Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang kami muliakan, Syekh Dr. Muhammad Abdul Razak Al-Hafidh Al-Habib Miqdad Baharun Al-Habib Abdullah Baharun, para habaib, asatid, utalamiz. Alhamdulillah binikmatillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memulai kegiatan program Robitoh di awal program, yakni halaqah Al-Quran yang insya Allah nanti akan diisi oleh Syekh Muhammad Abdul Razak Al-Hafidh. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan sama-sama membacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta'alim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi, acara ini dan acara halaqah sampai akhir mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang berbahagia, satu kenikmatan buat kita yang mungkin tidak pernah ada dalam rencana Robitoh ataupun dari pondok. Namun Allah menakdirkan begitu mudahnya kita diberi satu kenikmatan oleh Allah dengan dihadirkannya Syekh Muhammad Abdul Razak, dan ini pun secara mendadak, dan ini adalah kebaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan pertemuan dengan beliau. Dan kita berharap pertemuan ini bukan cuma di bulan ini, mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan yang akan datang di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian mari kita secara bersama mendukung, ikut melaksanakan, ikut mensukseskan semua kegiatan ini demi kebaikan kita pribadi dan untuk semua, untuk kalangan Alawiyin, untuk kalangan para santri. Para jemaah sekalian, hadirin, untuk mempersingkat waktu, kami mohon Al-Habib Abdullah Baharun untuk menyampaikan sambutannya sebagai koordinator bidang pendidikan Rabitah Alawiyah. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-muhtaram wal-mukarram Habibana Miqdad bin Qasim Baharun, wal-muhtaram wal-mukarram Al-Syekh Muhammad Abdul Razak Ad-Dimashqi As-Suri, wal-muhtaramun jami'ul asatidah wal-habaib wal-talabah an-nujaba. لا نستطيع أن نقول في هذه الفرصة بوجود الضيف المكرم الشيخ محمد عبد الرزاق إلا نشكر الله تعالى على هذه الهدية، على هذه المنحة، على هذه الفرصة الثمينة لنا بقدوم الشيخ محمد عبد الرزاق، ولا نستطيع له إلا أن نقول أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم
ومرحبا بحضوركم كأننا مجلسنا هذا منور بحضور الشيخ محمد بن عبد الرزاق. لماذا؟ لأنه بيدرسنا ويعلمنا القرآن الكريم كلام الله تعالى سبحانه وتعالى. وإن شاء الله إذا قدر الله إن شاء الله بيعطي لنا الإجازة المتصلة إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكم معاشر الطلبة معاشر الأساتذة أن تنتهزوا أن تنشطوا هذه الفرصة الثمينة، لأنه الشيخ محمد لا يدوم حضوره في معهدنا هذا إلا وقتا قليلا، ممكن شهر وممكن شهرين، إن شاء الله ممكن 3 أشهر على ما شاء الله، لأن هذه الفرصة الثمينة الضيقة. ونشكر الله على حضوره ونشكر الله على اهتمامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وفي اجتماعنا هذا، وأن الله يديم صحة الشيخ محمد عبد الرزاق ويديم صحة الحبيب مقداد باهرون، وأن الله يعطي لنا جميعا البركة الشاملة التامة ببركة القرآن وببركة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Terima kasih kepada Habib Abdullah Baharun. Berikutnya penyampaian atau motivasi dari Syekh Muhammad Abdul Razak Al-Hafidh. Tafadhal. Kalimat tashji'. شكرا لك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المبعوث إلى كافة الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سيدي، جزاك الله خير. سأتكلم إذن قليلا كما تشاء. بداية أتوجه بالشكر لهذه الجمعة المباركة الطيبة والأسرة الرائعة الراقية بقيادة وإرشاد وتوجيه سيدي وحبيبي وأستاذي الحبيب المقداد، جزاه الله عني كل خير. ثم من بعد ذلك إلى حضرتكم جميعا المدراء والأساتذة والطلاب. سأتكلم كلمات يسيرة. أول كلمة، كلما أدخل معهد جديد. Pertama-tama beliau mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipertemukan di dalam satu pertemuan yang luar biasa, juga dipertemukan dalam keluarga besar yang luar biasa, khususnya Habib Migdad Baharun dan Rabithah Alawiyah. Beliau sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kita-kita semua. Alhamdulillah. كلما أدخل معهد أجد فيه أمورا إيجابية، وحقيقة عندما دخلت هذا المعهد وجدت الأمور الإيجابية كثيرة جدا، فأحسست براحة شديدة وكأنني أعرفكم منذ 10 سنوات. ما شاء الله. نعم. Pengalaman beliau di mana beliau masuk ke sebuah pondok, pasti di situ ada iklim dan cuaca atau musim yang berbeda di pondok-pondok yang lainnya. Tapi subhanallah, dari hati sanubari beliau sampaikan begitu masuk pondok pesantren Al-Khairiyah, iklim yang kami dapati di pondok pesantren ini luar biasa, seakan-akan sudah kenal dengan kita, dengan antum 10 tahun yang lalu sudah begitu antusias, begitu hangat sambutan dari antum, itu kata beliau luar biasa. فأحسست أن الوجوه مألوفة كأنني رأيتكم من قبل. Ya, seakan-akan wajah antum sudah dikenali.
seakan-akan sudah pernah ketemu beberapa tahun yang lalu. Luar biasa, nggak tahu apa fadilah antum atau beliau yang tawadhu ini, wallahu a'lam. سأبدأ بكلمات يسيرة عن الأمور الإيجابية التي وجدتها في هذا المعهد. وأول أمر وهو أمر رائع جدا أنكم جميعا على قلب رجل واحد. هذا ما وجدته إلا في عدد قليل من المعاهد الأخرى. Pujian beliau untuk kita bahwa tidak semuanya pondok yang beliau masuki seperti yang kita rasakan dan kita alami di Al-Khairiyah ini. Bahwa wajah-wajah kita, wajah-wajah kalian, antum semua ini luar biasa. Sambutan hangat, dalam satu hati kayak iklan Honda, One Heart. Ya. Satu hati dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hati, satu jantung, satu ruh, satu badan. الحمد لله. واضح هذا الأمر واضح يعني من خلال جلستي معكم. أنا أجد أن الأساتذة والطلاب والمدراء والمشرفين جميعهم كأن الله عز وجل ألف بين قلوبكم. هذا عطاء رباني أتمنى أن تشكروا الله على هذه النعمة. هذه غير موجودة في بقية الأماكن. Wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi yang ada di Al-Khairiyah ini. Mulai dari santri, sampai ke ustadz, sampai ke mengurus, sampai ke staf pun yang saya dapati di Al-Khairiyah ini luar biasa. Ala qalbi rajulin wahidin. Satu hati. Beda dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Ya, kata beliau, ini wallahu alam pujian. Mudah-mudahan pujian nyata ini untuk kita. Terus. الأمر الثاني وجدت جدية في طلب العلم. يوجد في طلب العلم شيء اسمه روتين، يعني أمر اعتيادي نمطي. اعتاد الطلاب والأساتذة على التدريس ففقدوا روح العلم. هنا وجدت موجود روح العلم وموجود جدية، يعني الطلاب سيريوس والأساتذة سيريوس. ليس هذا واضح. لماذا؟ لأن نسمة العلم، نكهة العلم موجودة بينكم سواء عند الطلاب أو عند الأساتذة. فإذا موجود جدية في تحصيل العلم. هذا أمر رائع. Ini merupakan perkara urusan yang luar biasa, kata beliau, bahwa kelebihan kita yang dikatakan ala qalbi rajulin wahidin itu semua dari mulai kalangan santri sampai asatidzah semuanya dalam kategori serius atau ada ihtimam, kesungguhan di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu agama. Ini hampir tidak semua pesantren memiliki keseriusan, jaddiyah, kesungguhan, kegigihan, baik santri untuk menuntut ilmu ataupun asatidzah di dalam mengajarkan, menularkan ilmu. Tidak ada. Sembarang pesantren memiliki jaddiyah, ihtimam, keseriusan seperti yang dimiliki oleh Al-Khairiyah ini. نعم. الأمر الثالث الاهتمام بالعربية والقرآن. لأنني عندما جلست مع الصف السادس والخريجين والقسم التخصصي وجدتهم متقنون لكلمات ومترادفات للغة العربية قد لا توجد إلا في معاهد أخرى قليلة. اعتناؤكم بالعربية واضح ظاهر يعني متجلي. مثلا في هذه الجلسة عدد الأساتذة الذين يفهمون العربية يزيد عن النصف. عدد الطلاب إذا الأساتذة يفهمون العربية أكثر من النصف والطلاب ويتقنون ذلك. يعني مثلا أنا ذهبت إلى أحد المعاهد لا يوجد مترجم، لا يوجد ولا أستاذ يحسن العربية. أما هنا أكثر من النصف، يعني 60% أو 70% من الأساتذة يتقنون العربية، وبالنسبة للطلاب أكثرهم يتحدثون العربية. إذن هذه الميزة رائعة، هي الميزة الثالثة، وهي الاعتناء بالقرآن وباللغة العربية بشكل ظاهر وواضح. Poin ketiga yang beliau dapati selama 3 hari di Watubelah, ketika beliau duduk bareng dengan mutakharijin, takhasus dan kelas 6, beliau dapati ternyata santri dan mutakharijin Al-Khairiyah luar biasa. Di bidang apa? I'tina bitakallum bil arabiyah. Mutqin,
mereka faham, kosakata yang mereka miliki banyak. Dan juga asatidah pun juga luar biasa. Beliau katakan sampai prosentasinya menyentuh angka 60, bahkan 70. Pengalaman beliau selain di Al-Khairiyah, ketika beliau mampir ke satu pondok, bahkan beliau mendapati kesulitan untuk mutarjim. Penterjemah beliau jarang sekali mendapatkan, apakah dari kalangan ustadz, apalagi santri. Tapi Al-Khairiyah luar biasa. Muridnya pun bisa paham, bahkan bisa berhiwar dengan beliau. Seperti Syekh bin Yahya CS, Masya Allah. Ya. Apalagi ustadznya, ya, Ustadz Fahmi, ya, Ustadz Gures. Ini alumni Yaman semua, Alhamdulillah ini. نعم سيدي. الميزة الرابعة وجدت أنكم جميعا من أهل التربية. ما شاء الله. ماذا أقصد بأهل التربية؟ يعني إذا غابت التربية فإن هذا الإنسان ميت. إذا وجدت التربية فإن هذا الإنسان حي. والتربية أكثر ما تتجلى بناحيتين، التواضع والأدب. ما شاء الله. فوجدتكم جميعا متواضعون مع أنكم حبائب، أكثركم حبائب. وبعض الناس يعني إذا أعطي ميزة أنه حافظ قرآن أو أنه مدير أو أنه رئيس أو أنه مثلا غني أو أنه يعني لديه عدد كبير من الجامعات أو ربما نجد فيه غياب ميزة التواضع. ولكن هنا أنتم تمتلكون أمور كثيرة، منتسبون لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف كبير. جميعكم من أهل العلم وجميعكم من أهل الخدمة، وربما أنعم الله عليكم من أمور الدنيا، ومع ذلك التواضع واضح جدا حتى في العلاقة بين الأستاذ والمدير أو المدير والطلاب. فهذه اسمها الميزة الإيجابية الرابعة، التربية. وهذه إذا وجدت فإن هذا الإنسان يعني قد أخذ من أدب ونور وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصبح غائبا حتى لدينا نحن العرب في الأزهر وفي الشام. لا نجد كل الناس من أهل التربية. فعادة ما ندخل إلى طيب سيدي. Poin yang luar biasa yang keempat beliau dapati di kita di Watublah adalah tarbiyah Islamiyah masih hidup dan masih ada di Watublah. Karena seseorang itu dikatakan mati, mayit, apabila di dalam diri orang tersebut sudah tidak ada tarbiyah. Kemudian tarbiyah itu tidak bisa diwujudkan kecuali beberapa indikator. Salah satunya adalah tawadhu wal adab. Rendah hati, rendah diri, dan adab, akhlakul karimah. Ana perhatikan kata beliau di sini luar biasa. Kedua indikator tarbiyah Islamiyah itu ada di Watublah. Bukti nyata alaqah, kaitan antara ustadz dengan santri, kemudian antara ustadz dengan mudir, antara mudir dengan santri. Itu ana perhatikan kata beliau, lihat penelitian beliau begitu tajam. Baru 2 hari, 3 hari bisa meneliti sedalam itu. Nah ini ana perhatikan, padahal mayoritas ahlu Al-Khairiyah, bukan penduduk Al-Khairiyah ya, yang mukim di Al-Khairiyah, padahal mayoritas adalah dari kalangan habaib. Intasab ilan Nabi SAW. Tapi subhanallah, tawadhu mereka miliki kata beliau, kemudian adab mereka miliki. Ini yang bikin anak heran. Ini poin yang ke-6 yang anak kagumi dari Al-Khairiyah Watublah. نعم سيدي. أختم آخر هو الأمور الإيجابية كثيرة، ولكن فقط بدأت بذكر لأنني أعجبت بهذا المعهد. ذكرت 5 لي 5 حتى لا يضيع الوقت. لا أقول لي 20 أو 30. آخر أمر أذكره من الأمور الإيجابية وهو أكثر ختامه مسك، أكثر ما أفرح به عندما أجده في معهد ما أدخله، وهو العلاقة بين الطلاب والأساتذة والمدير قائمة على المحبة. لذلك كيف أعرف هذا؟ أعرف هذا من وجوه الطلاب. إذا كان الطلاب في حضرة الأستاذ أو حضرة المدير غير مرتاحون في جلستهم، أو لا يبتسمون كثيرا، أو لا يتحركون، أو لا يذهبون، إذن هم خائفون من معلمهم، أو هم غير مسرورين
أو غير منشرحين لوجود معلمهم. أما الذي وجدته هنا فإن الطلبة يعشقون الأستاذ والمدير. إذا وجد الحب فإنك سوف ترى المستحيلات، وسوف ترى الإنجاز، وسوف ترى النجاح، وسوف ترى التوفيق. فالذي وجدته العلاقة الروحية وهي المحبة بين المدير والأساتذة والطلاب. أسأل الله أن تدوم بل أن تزيد إلى أرفع الرتب. يجب أن نزيدها إن شاء الله. Poin yang terakhir, karena beliau tidak ingin memperpanjang, karena beliau dengar sendiri sebelum sholat asar dibacakan qasidah li asyratun li khamsatun, ya, li khamsatun. Poin yang kelima yang bikin beliau kagum adalah alaqah, kaitan, koneksi antara guru dengan murid, kemudian guru dengan mudir, guru dengan talabah dengan murid, mudir dengan murid, luar biasa. Mereka alaqah, keterkaitan mereka berlandaskan cinta dan kasih sayang. Beliau teliti, beliau analisis, baru 3 hari ngelihat bukti nyata apa? Bukti nyata berlandaskan cinta dan kasih sayang. Kelihatan dari wajah-wajah mereka, para mudarrisin, para santri, para mutakhassisin, kelihatan. Kalau mereka betah dan mereka nyaman berada di Al-Khairiyah, bukan berlandaskan rasa takut, rasa segan dan sungkan dan lain sebagainya, tapi berlandaskan cinta. Kalau kita sayang, kita senang, kita akan mustarih, enak, ya, betah, kangen rindu kedatangan Ustadz Fahmi, ya, kangen rindu kedatangan Ustadz Zaki. Ini lihat. Dan ini faktanya bukan cuma di Pondok Al-Khairiyah, tapi minim sekali di lain Pondok Al-Khairiyah, bahkan di Jazirah Arabia alaqah yang berdasarkan cinta dan kasih sayang itu sangat sedikit, minoritas. Kata beliau bahkan di Arab, di Mesir, ya mereka bahkan berani. Beliau sendiri mengatakan demikian. Nah ini Al-Khairiyah luar biasa. Mereka kelihatan dari wajah-wajah Dimas, ya, kangen sama Ustadz Dilah, ya. Ya, ini luar biasa. Selain tawadhu, kemudian penyambutan yang luar biasa. Poin yang kelima, alhamdulillah alaqah yang ada di Al-Khairiyah berdasarkan cinta dan kasih sayang. Itu yang beliau kagumi, 5 poin. Mudah-mudahan tidak ada salah terjemah, mudah-mudahan tidak ada salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laka Sayyid. Alhamdulillah, kita sudah sama dengarkan tanggapan beliau yang begitu antusias, begitu semangat dan begitu optimis tentang acara ini atau berikutnya. Banyak sanjungan-sanjungan yang kita terima, sebab biasanya sanjungan ini justru terkadang bisa membahayakan kita juga. Maka dari itu kami mohon kepada Habib Mikdad sebagai Ketua Rabithah, sebagai pengasuh Al-Khairiyah, mohon menyampaikan harapan-harapan dengan adanya beliau, apa yang harus kita lakukan agar dua belah pihak ini sama-sama mendapatkan nikmat, mendapatkan ilmu untuk akhir kita nanti. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram, dhaifuna al-kiram, Sidi Syekh Dr. Al-Hafidh Muhammad Abdul Razzaq Ad-Dimashqi As-Suri, hafizahullah wa radiya an. Ma'ashir al-habaib al-a'izza wal-asatidah an-nubala wal-talabah an-nujaba. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala
ونشكره على جميع ما أنعم الله علينا، خصوصا قدوم وحضور والانتماء ضيفنا الكرام سيد الشيخ محمد عبد الرزاق في معهدنا المبارك. فهذه نعمة عظيمة ومنحة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وذلك بلا شك ولا ريب لاتصالنا بالرسول الأكرم والنبي الأعظم سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada pengurus DPC Rabithah Alawiyah Cimaja Kuning periode 2020-2025. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari yang bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini, di majelis ini, dalam rangka pembukaan program Halaqah Al-Quranil Karim bi isyraf Al-Syekh Al-Hafidh Al-Duktur Muhammad Abdul Razzaq Ad-Dimashqi As-Suri, yang diprakarsai oleh Rabithah Alawiyah DPC Cimaja Kuning. Ini satu muqaddimat khair, satu awal yang sangat luar biasa. Sebelum Rabithah Alawiyah Cimaja Kuning mengawali program-program yang banyak dan luar biasa, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita tamu yang luar biasa, seorang yang bobot ilmunya luar biasa, tetapi tidak kalah tawadhu'nya juga luar biasa, sehingga orang yang tidak kenal akan menilai beliau adalah orang biasa. Padahal di dalam diri beliau Allah amanahkan, Allah titipkan ilmu yang sangat luar biasa. Selain Al-Quranul Karim dengan qiraahnya, informasi yang kami terima qiraah asyarah, tapi saya yakin lebih. Di saat Rabithah Alawiyah Cimaja Kuning akan mengawali program-programnya, Allah kirimkan beliau. Allah hadirkan beliau dengan apa yang beliau miliki. Ini merupakan satu isyarat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala buat keluarga besar Alawiyin Cirebon, Majalengka dan Kuningan. Diawali program Rabithah Cimaja Kuning dengan Al-Quran, bukan dengan yang lainnya. Padahal banyak program-program yang ada dan semuanya baik. Ada program tarbiyah,
ada program dakwah, ada program sosial, ijtimaiyah, kemudian ada banyak program ya di situ. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita dengan mengutus beliau datang ke Cirebon? Ini sesuatu yang luar biasa. Maka wajib bagi kita semuanya, keluarga Alawiyin, wabil khusus para pengurus, untuk mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa ini. Jangan dianggap remeh, jangan dipandang sebelah mata. Apa itu? Jangan sama sekali. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam satu riwayat hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perkara ma'ruf sekecil apapun. Kami tadi dikirimi ada video dari Makkah di mana satu orang menceritakan apa yang terjadi di Makkah terkait corona, terkait PSBB. Kalau di kita, kalau di sana lockdown, al-hajr as-sihi, tabbaqu hinak fi al-mamlakah. Di antara kejadian di sana, karena memang pemerintah memperlakukan PSBB juga, lockdown juga di sana, sehingga masyarakat tidak bisa dengan leluasa melakukan aktivitas seperti biasa. Yang sekolah tidak bisa sekolah, yang di kantor tidak bisa berangkat ke kantor, yang jualan di pasar juga tidak bisa jualan di pasar. Tapi karena kebutuhan hidup, mereka harus kerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga di rumah, maka sebagian mereka yang terpaksa harus keluar demi menyambung hidup keluarga. Di antaranya ada satu orang yang kerjanya tiap hari jualan kurma. Jualan kurma di trotoar jalan. Karena terpaksa dia harus menghidupi keluarganya di rumah, maka dia gelar sisa kurma yang sudah ada, dia bawa ke samping masjid, dia gelar di situ. Datanglah, kalau di sini apa namanya, yang ngurak-ngurak dulu, Satpol PP, tapi Satpol PP Saudi. Diingatkanlah si pedagang kurma, tapi dia bingung, ya, mau bagaimana? Ya kalau Anda suruh saya tidak jualan dan tinggal di rumah, ya tolong pikirkan dong nasib keluarga saya. Bukan saya mau minta, bukan. Tapi kalau Anda tidak mau mikirkan keluarga saya, ya tolong kasih kesempatan saya untuk dagang, untuk ngidupin keluarga. Rupanya pihak keamanan memberikan peringatan, dia tetap daruri, dia terpaksa, mutar. Dia mutar gitu loh. Setelah lewat, dia balik, ini belum juga gulung dagangannya, belum diangkat. Diingatkan sekali lagi, ya kedua kalinya, dia bilang, saya nggak bisa, saya harus jualan. Akhirnya apa? Dengan sombongnya si petugas, dia urak-urak itu kurma dengan kakinya. Nangis ini orang. Ini si pedagang kurma nangis. Dan diambili kurma yang berantakan, yang berserakan setelah ditendang oleh si petugas, dia kumpulin dibawa ke rumah dengan membawa sakit hati. Kurma, rizqullah, ya ini makanan pokok Nabi, diperlakukan seperti itu. Mungkin si petugas menganggap biasa sudah tendang-tendang biasa. Akhirnya apa? Subhanallah, dia pulang dengan rasa sakit di hati. Si petugas juga pulang. Tidak lewat 24 jam. Ini si petugas merasakan sakit di kaki. Dibawalah ke dokter. Dokter bilang langsung ke rumah sakit. Setelah dicek di rumah sakit, iya, dokter bilang ini harus diamputasi.
Dipotonglah satu. Dipotonglah sebagian kakinya. Begitu dipotong, bukan waras, bukan sembuh, malah semakin jadi. Sehingga dokter putuskan harus dipotong sampai di paha. Dipotong sampai paha, itu pun semakin jadi. Akhirnya dia teriak-teriak. Siang, malam, pagi, sore dia teriak menahan sakit. Ditanyalah oleh keluarganya. Ada apa? Kau pernah apa? Kau pernah melakukan apa? Dia bilang, tidak tahu. Kapan mulai kerasa? Setelah saya tugas membersihkan itu. Apa yang kau lakukan? Dia ceritakan begini-gini. Kalau begitu, sepertinya ada sesuatu di situ. Kau harus temui itu pedagang kurma. Maka dia paksakan untuk nemui. Datanglah ke masjid, tanya sana, tanya sini, sampai akhirnya ditunjukkan ke rumah si pedagang kurma. Gubuk. Rumahnya gubuk. Dia datangi. Begitu datang, ya dia di mobil, nggak bisa turun dia, karena kakinya sudah sakit, hilang satu. Dia di mobil, dia suruh keluarganya untuk temui orang itu. Dibilang, apakah Anda Fulan bin Fulan yang dagang kurma di depan masjid? Itu iya. Iya. Tolong itu keluarga saya ada di mobil. Dia begini, dalam kondisi begini. Apa kata si pedagang kurma? Kasih tahu dia, sampai detik ini hati saya panas dan sakit atas kelakuan dia. Akhirnya dia rangkul itu si pedagang kurma oleh keluarganya, nangis minta tolong dibukakan pintu maaf. Tolong maafkan. Tolong maafkan. Akhirnya dia sumpah. Wallahi demi Allah. Ya, setelah saya mendengar bahwa keluarga Anda itu sakit dan sampai diamputasi, akhirnya begitu saya dengar, rasa panas, rasa sakit itu seketika hilang dan terbuka pintu maaf yang luar biasa lebar. Saya maafkan. Dah. Subhanallah. Begitu dia ngucap kalimat saya maafkan, ya, itu sakit yang dirasa oleh dia yang di mobil, seketika itu hilang. Hilang. Subhanallah. Dan ini orang yang cerita sumpah demi Allah. Ini bukan cerita, bukan basa-basi, bukan hoax, bukan. Ini haditsah waqi'iyah, kejadian. Dan kalau mau ketemu langsung dengan orangnya, namanya Syekh Muhammad Abu Jabal. Dia di masjid. Dia salah satu jamaah di masjid. Dia sumpah begitu. Intinya apa? Kembali kepada tadi. Iya, jangan pernah meremehkan sesuatu. Iya, kita tidak tahu di mata Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu sangat-sangat luar biasa. Dan setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Razak tadi, bagaimana beliau sampai kemari, ya, kemudian bertemu dengan kita-kita semuanya dan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa ruh beliau dan dengan ruh kita ini pernah berjumpa dan pernah bersama di alamil arwah. Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Ma ta'arafa minha i'talaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Namanya ruh. Ketika ruh kita pernah ketemu di alam arwah dan klop, ketika di dunia baru ketemu enak, nyambung. Ya. Nah, beliau sudah ungkapkan sendiri, saya merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan di tempat lain. Padahal beliau sudah sampaikan kemarin bahwa beliau masuk Indonesia alfen wa sab'ata atau 18 dekat Jawa. Ya, pertama kali 2018 dan beliau keliling di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Jawa. Intinya Masya Allah. Tapi sesuatu yang tidak dirasakan selama itu beliau rasakan di sini. Nah, mudah-mudahan ini merupakan sesuatu ya yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dan Allah
gerakan lidah beliau untuk bicara itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang faktor X yang luar biasa, ada kenyamanan. Nah, mudah-mudahan kenyamanan ini tidak hanya sebulan 2 bulan. Mau syahr-syahrin. Insya Allah, iya. Kalau sudah klop, nah mudah-mudahan, ya tidak masalah. Ini muqaddimah. Ya. Pertemuan, hadal liqa al-awwal. Ya, liqa ta'arufi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atur ya sesuatu yang di luar praduga kita. Siapa tahu Allah gerakan hati beliau, hati walid syekh wa walidatu kalau bas khalas ente ajlis fikir. Nah, luar biasa kan gitu. Nah, siapa tahu wallahu a'lam. Ya. Ma madhafat wal muammal ghaibu wal muammal ghaib. Ma had yadri. Wa ma tadri nafsun ma taksibu qadan. Iya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ditakdirkan sebulan 2 bulan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan kita mensyukuri nikmat yang sedikit ini, la in syakartum la azidan. Mudah-mudahan ditambah. Udah carikan tempatnya dulu. Iya. Kalau kita mau cari ya idza bagaina idza nurid an narabih, kalau kita pengen punya usfur, ya jangan cari usfur dulu, cari gafas dulu. Nah, jahizil qafas baru cari usfurnya. Ya, insyaallah ya. Kita jangan terlalu serius ya. Serius alhamdulillah beliau udah. Ini sudah santri serius sudah. Nah, kita tidak pengen beliau datang terus serius terus. Nah. Mudah-mudahan nanti yaumul jum'ah mungkin di tertib Abdillah ya yaumul jum'ah khudh syekh ilal jabal. Ya, di sana lihat-lihat pemandangan penyawian di situ apalah ya ada curug, ada air terjun, ada apa. Ya, kalau cuma di sini ngeliat santri begini muka begini ya jenuh nantinya. Iya, kul yawm maigabil ilah Sirajuddin min Syekh bin Yahya. Iya. Nanti kita ganti lagi ya Jum'ah aja kemana ya tak kemarin sudah ziarah kemarin ziarah. Ba'd hadar nanti kemana barangkali kemana ke Majalengka nanti bisa diajak ke Ciamis ke Tasik. Nah ini ke sini jamaatnya Khair fi Cirebon fi Kuningan Majalengka Ciamis Tasik Sumedang. Fa insyaallah Bandung. Fa insyaallah neratib tertib. Kalau ini kena semua, di program semua, ya Ciamis, ya Kuningan, Majalengka, Tasik, Ciamis, Sumedang, Bandung, Tegal, Pekalongan, ya Thamania Mantiga, Thamania Manatik, ada enggak cukup 2 bulan ada. Alal akal sana, kan begitu. Iya, jadi ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati Syekh ini kenyamanan, ketentraman, ya merasa enak bersama kita di sini. Karena memang apa? Karena memang jujur begitu amanah ketua Robito ya dipercayakan kepada saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana keluarga besar Alawiyin, Al-Habaib wasyaraif yakunun mutqinuna fi tilawatil Quran, fi tartilil Quran, wa takallum bil lughatil arabiyyah. Ini poin ya yang jadi beban saya. Bagaimana kalau yang lain-lainnya sudah jalan alhamdulillah. Iya, program sosial, program program sosial, kemudian infak, zakat, kemudian tajhizul mayyit, alhamdulillah. Ya, iyadatul mardha, alhamdulillah udah jalan. Tinggal nanti pengurusan yang baru tinggal melanjutkan saja. Nah, cuman ini yang jadi beban saya bagaimana ke depan supaya keluarga Alawiyin khususnya yang tergabung dalam Cimaja Kuning ini betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan ini dengan membenahi satu tartil Qur'annya, ya kemudian bahasa Arabnya. Ya mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, niat yang kuat dan mantap Allah berikan kemudahan. Karena ulama katakan an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan.
Kalau kendaraannya, kalau niatnya ya nus bin nus, ya repot. Ya, pengennya cepet nyampainya ke Jakarta, naik sepeda, ya tunggu 10 tahun nyampe ke sana kan gitu. Tapi kalau kita punya tujuan jauh, kemana tujuannya? Ke Saudi, ke Makkah atau ke Jeddah, kendaraannya pesawat, ya 9 jam nyampe. Tergantung dengan matiyahnya kendaraannya. Maka kita berharap kepada ikhwan habaib yang tergabung dalam kepengurusan DPC Cimaja Kuning ya 2020-2025, kita luruskan niat, ya ikhlaskan lillahi ta'ala. Ya, sebab ulama pesan, wa akhlisin niyata qablal amali, wa akhlisin niyata qablal amali, wa tibiha makrunatan bil awwali. Mumpung masih awal, kita baru nih, rakarnya aja belum. Ya subhanallah, ya raker belum, rapat kerja belum, tapi sudah kerja, kan luar biasa nih. Ya, nah itu dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami mewakili pengurus Rabithah Alawiyah DPC Cimaja Kuning sangat-sangat berharap dari seluruh keluarga besar Alawiyin, wabil khusus pengurus, wabil khususil khusus kepada Syekh Muhammad Dr. Muhammad Abdul Razak untuk dapat membantu kami, yusa'idna fi tahqiq hadal hadafis sami. Ini target luar biasa, tujuan kita, visi misi kita luar biasa. Karena apa? 2 poin ini, Quran dengan Arabiah. Kalau ini, program ini bisa terrealisasi di DPC Cimaja Kuning, ini akan sangat membahagiakan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, ya, Anda sudah dengar sendiri bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh Syekh Muhammad Abdul Razak ketika bertemu dengan antum, yang menurut penilaian ana pribadi, ana belum puas dengan Quran dan dengan Arabiah yang dimiliki oleh santri. Belum puas. Tapi beliau sudah berasa senang. Bagaimana jika sesuai dengan target yang sudah direncanakan oleh pengurus. Maka saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, ya, nuqaddim li Syekh Muhammad Abdul Razak jazil syukur wa taqdir ala al-iltihaq wal intima wal hudur indana huna fil mahad. Mudah-mudahan juga terima kasih kepada para pengurus Rabithah DPC Cimaja Kuning. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa manfaat, maslahat buat keluarga besar Alawiyin, ya juga keluarga besar Pondok Pesantren Al Khairiyah, karena memang selama ini ya kita masih belum memulai kerja, program kerja belum ini, sehingga beberapa kegiatan pertemuan masih diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Khairiyah ini. Mudah-mudahan ke depan, ya, Rabithah Alawiyah di DPC Cimaja Kuning segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merealisasikan seluruh program-programnya. Itu saja dari kami, pengurus ketua DPC Cimaja Kuning, Rabithah Alawiyah Cimaja Kuning. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keberkahan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Itu saja dari kami. Doa mana nanti? Ya, itu yang jenggot doa itu. Ya, bagian doa nanti. Ya. Ada spesialis loh. Tunggu, jangan kabur ente. Amidul asad tidak hadis berdoa. Mutakhassis fi doa. Ya, jadi alhamdulillah, ya, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini yang merupakan pembukaan daripada program
halaqah Al-Quran yang diprakarsai oleh Rabithah Alamiyah DPC Cimaca Kuning dengan dihadiri langsung oleh Syekh Dr. Muhammad Abdul Razak Ad-Dimashqi As-Suri. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran yang Allah turunkan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini kembali Allah turunkan buat keluarga besar Alawiyin di dunia, khususnya di Cimaca Kuning. Dan semoga kita yang di Al-Khairiyah juga kebagian, kecipratan, keberkahan itu dengan keikhlasan kita berkhidmah kepada Rabithah Alawiyah. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Dan untuk doa kami mohon Ustadz Abdul Salam ya sebagai Amid Al-Asatidah di sini. Beliau sudah langsung dapat titelnya dari Syekh Muhammad Abdul Razak sudah ya. Bismillah, Ustaz Fadl. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartajih min rahmatika fi amrina kullih fayassir lana ma nahnu fihi min safarina wa ma natlubu min hawaijina wa qarib 'anil masafat wassalimna min wa'inal wal afat wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, setelah penyampaian dari Ketua Rabithah dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah dan diakhiri dengan doa, maka berakhirlah acara pembukaan pada sore hari ini dan kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang membawa acara ini mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada pengurus Rabithah untuk berkumpul di ruang sofa. Pengurus harian dan pengurus yang lain yang semua pengurus yang hari ini hadir mohon untuk berkumpul dan untuk membicarakan teknis acara ini dulu, yang halaqah dulu. Ya, buat penjadwalan. Ya. Dua pembicaraan nanti melanjutkan untuk kelancaran pelaksanaan halaqah ini, kemudian yang kedua persiapan raker yang insya Allah dilaksanakan hari Jumat.